Jibril versus Malaikat Gabriel. Dalam beberapa video sebelumnya telah saya bahas bahwa tidak benar jika Allah yang disembah umat Islam saat ini seperti yang disebut di Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 adalah Allah yang diimani umat Yahudi dan Kristen yang menurunkan Taurat dan Injil. Perbedaan ini terjadi karena agama Islam telah berubah kiblat dari Yerusalem ke Ka'bah, dari Allah yang menurunkan Taurat dan Injil ke ilah lain yang mereka imani sebagai Tuhan negeri Mekah dari sejak agama leluhur mereka. Allah Adam, Ibrahim, Musa dan Allah para nabi adalah Allah yang berfirman langsung kepada mereka, sedangkan Allah umat Islam adalah Allah yang tidak berfirman dan hanya ada di belakang tabir. Sebab, menurut Quran Surah Al-Fil ayat 1-5, Allah umat Islam yang diperkenalkan oleh Jibril adalah pribadi yang melindungi berhala-berhala di Ka'bah dari pasukan bergajah di masa pra-Islam, dan menurut Quran Surah Al-Quraisy ayat 1-4 bahwa adalah kebiasaan orang-orang Quraisy memuliakannya di Ka'bah sejak dahulu ketika mereka bepergian di musim dingin dan musim panas. Sedangkan dalam sejarahnya, Ka'bah adalah tempat pemujaan Hubal sebagai dewa atau Allah, dan Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat sebagai anak-anak Allah. Jibril adalah pribadi yang diklaim yang menurunkan wahyu untuk menyembah Tuhan pemilik Ka'bah atas izin Allah SWT kepada Muhammad, padahal dari dulu sama sekali Allah tidak pernah menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya di Ka'bah. Mereka hanya mengikuti dugaan, dan apa yang diingini oleh keinginan mereka. Dari sejak zaman Jahiliyah hingga pada peristiwa Fatu Mekah atau pembebasan Mekah tahun 630 Masehi, Ka'bah adalah tempat ritual penyembahan berhala kepada Dewa Hubal, Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat beserta ratusan patung lainnya. Sedangkan wahyu Jibril Quran Surah An-Naml ayat 91 dan Quran Surah Al-Quraisy ayat 3 yang memerintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah katanya telah turun sebelum tahun 630 Masehi, yaitu ketika Muhammad masih berada di Mekah antara tahun 610 sampai 622 Masehi. Makanya ayat-ayat di atas termasuk sebagai surat-surat Makkiyah. Menurut keterangan hadis riwayat Bukhari nomor 6982, Muslim nomor 160 dan para ulama Islam mengatakan jika Jibril menemui Muhammad di Gua Hira ketika ia sedang bertapa atau menyendiri. Sedangkan di dalam Alkitab, firman-Nya jauh sebelumnya telah mengatakan bahwa Allah tidak pernah menyuruh keturunan Yakub untuk mencarinya di dalam gua atau mengutus malaikatnya kepada orang yang bertapa di gua-gua. Sebab gua-gua adalah tempat menyimpan malaikat-malaikat berdosa sampai hari penghakiman. Firman-Nya mengatakan, "Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap, tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus." Yesaya 45 ayat 19. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. 2 Petrus 2 ayat 4. Karena Jibril selalu dikaitkan dengan malaikat Gabriel yang dikenal di dalam Alkitab, maka tentu sebagai umat yang beriman kepada Alkitab memiliki dasar untuk mempelajari siapa Jibril dari sudut pandang Alkitab terhadap ajaran atau ayat-ayat yang diturunkannya di dalam Al-Quran. Malaikat Gabriel adalah makhluk ciptaan Tuhan yang hanya bertugas untuk melayani Tuhan dan menolong manusia. Malaikat hanya diutus untuk menyampaikan pesan atau berita tertentu dari Tuhan, bukan untuk menyampaikan hukum-hukum Tuhan, mengadakan perjanjian dan membuat keputusan atas nama Allah, dan bukan pribadi yang ingin disembah manusia. Sedangkan Jibril adalah pribadi yang menggantikan posisi atas nama Allah datang kepada manusia, dan yang memilih Rasul atas nama Allah, menyampaikan hukum-hukum kepada manusia atas nama Allah, dan yang melakukan janji dan keputusan Allah semuanya melalui Dia, sebab Allah hanya ada di belakang tabir. Umat Islam mengimani jika pribadi yang menurunkan Al-Quran adalah pribadi yang berkata kami, yang diimani oleh umat Islam adalah Allah itu sendiri. Sementara di banyak ayat kita temukan jika sosok yang berkata kami bukan Allah, sebab pertama,
sosok kami menyebut Allah dengan kata ganti dia dan nya. Kedua, sosok kami berkata, selain Allah. Ketiga, sosok kami berkata, demi Allah. Keempat, sosok kami berkata, dengan izin Allah. Kelima, sosok kami berkata, Allah yang menjadi saksi. Isi wahyu yang diturunkan oleh sosok kami sangat jauh berbeda dari Taurat dan Injil. Jika di zaman para nabi dari Bani Israel Allah berfirman langsung kepada mereka, dan Allah yang memilih dan mengutus Musa sebagai nabinya, tetapi wahyu dari Jibril mengatakan bahwa Allah enggan berbicara kepada manusia dan dia hanya ada di belakang tabir, sehingga yang mengutus Muhammad adalah Jibril sendiri. Umat Islam sering menyebut Allah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, namun wahyu yang diturunkan oleh Jibril menunjukkan jika sifat Allah SWT itu tidak demikian. Sebab wahyu kami menyebut Allah SWT sebagai pembinasa dan pemusnah manusia. Wahyu dari Jibril dengan jelas mengatakan, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu, Maha Terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Quran Surah Al-Fatir ayat 15-16. Dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat, jika dia menghendaki, dia akan memusnahkan kamu dan setelah kamu musnah akan dia ganti dengan yang dia kehendaki, sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain. Quran Surah Al-An'am ayat 133. Lalu sosok kami menurunkan wahyunya atas nama Allah untuk memerangi dan membunuh orang kafir kepada Allah berdasarkan ayat-ayatnya. Memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Membunuh orang-orang kafir. Membinasakan orang yang kafir kepada ajaran Islam. Padahal manusia adalah ciptaan Allah, dan manusia tidak pernah minta diciptakan. Sama halnya dengan manusia, seorang anak tidak pernah minta dilahirkan. Tetapi lahirnya seorang anak adalah keinginan orang tuanya. Oleh karena itu, bagaimanapun bandelnya seorang anak maka orang tuanya akan berusaha mendidik anaknya. Sosok kami juga banyak melakukan fitnah terhadap Allah dengan menuduhnya sebagai penyesat, ahli tipu daya dan lain-lain. Misalnya, sosok kami menuduh Allah menyesatkan manusia. Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong. Quran Surah An-Nahl ayat 37. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya, dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Quran Surah Al-An'am ayat 39. Jika Allah juga turut menyesatkan manusia, bagaimana logikanya Allah memiliki sifat yang sama dengan iblis? Sosok kami menyebut Allah SWT sebagai pembalas tipu daya. Dan mereka, yaitu orang-orang kafir, membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surah Ali Imran ayat 54. Jika Allah membalas tipu daya dengan tipu daya, berarti tidak ada bedanya Allah dengan mereka yang telah kafir dari kebenaran. Jika Allah membalas tipu daya dengan tipu daya, bagaimana logikanya Allah memiliki sifat yang sama dengan iblis? Selain menuduh Allah sebagai pembinasa dan pemusnah manusia, menyesatkan orang-orang kafir dan pembalas tipu daya manusia, sosok kami ternyata adalah pribadi yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Sosok kami berkata melalui wahyunya. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 14.
Ayat ini memberitahukan jika sosok kami ternyata adalah pribadi yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia hingga hari kiamat. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu, padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka, dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 64. Ayat ini pun memberitahukan jika sosok kami ternyata adalah pribadi yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia hingga hari kiamat. Sedangkan di ayat lain dikatakan bahwa yang menimbulkan permusuhan dan kebencian adalah setan. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran Surah Al-Maidah ayat 91. Ternyata sosok kami menurut ayat 14 dan 64 memiliki misi yang sama dengan setan. Sosok kami juga ternyata suka mengutus setan-setan. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Quran Surah Maryam ayat 83. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami hadirkan baginya Saitan, maka Saitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36. Terjemahan Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36 yang lain. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya Saitan yang menyesatkan, maka Saitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Sosok kami juga menjadikan kejahatan terasa indah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Quran Surah An-Naml ayat 4. Bandingkan dengan ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 39. Setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, juga banyak disebut pada ayat-ayat berikut ini. Setan-setan adalah utusan-utusan iblis sedangkan utusan-utusan Allah disebut malaikat, dan Allah yang benar tidak menghendaki kesesatan dan kekafiran manusia kepadanya selain oleh godaan iblis dan pengikutnya. Allah telah menyediakan neraka kepada iblis dan kepada pengikut-pengikutnya, sehingga tidak logika Allah yang menjadikan kejahatan terasa indah bagi manusia yang menyebabkan mereka masuk neraka, apalagi mengutus setan-setan kepada manusia supaya mereka semakin sesat. Sosok kami ternyata ahli tipu daya. Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari. Quran Surah An-Naml ayat 50. Siapa sebenarnya sosok yang melakukan tipu-menipu kalau bukan iblis dan pengikut-pengikutnya? Sosok kami juga mengajarkan tipu daya kepada manusia. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Quran Surah Al-An'am ayat 123. Siapa sebenarnya sosok yang mengajarkan tipu-menipu kalau bukan iblis dan pengikut-pengikutnya? Sosok kami adalah pribadi yang mengasihi jin yang sebenarnya adalah iblis dan pengikutnya yang telah diusir Allah dari sorga, dan Jibril ingin menjadikan jin-jin tetap setia kepadanya dengan menjanjikan sorga bagi mereka, yaitu dengan cara mengislamkan jin melalui Al-Quran. Sosok kami menurunkan wahyu yang memerintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah, yaitu ilah pemilik Ka'bah dan yang melindungi berhala-berhala di Ka'bah dari pasukan bergajah di tahun 570 Masehi,
sebab dari zaman jahiliyah hingga tahun 630 Masehi Ka'bah adalah tempat pemujaan kepada Dewa Hubal yang dianggap sebagai Allah, dan Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat sebagai anak-anak Allah. Sosok kami juga menurunkan wahyunya untuk menyangkal ketuhanan Yesus atau Isa, padahal di beberapa ayat yang lain mengakui bahwa Isa Al-Masih adalah kalimatullah atau firman Allah. Isa bukan keturunan manusia, tetapi Isa adalah roh dari Allah yang menjadi manusia melalui rahim Maryam. Isa adalah pribadi yang maha tinggi, sebab ia adalah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, sedangkan pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah. Isa seorang laki-laki yang suci, perkataan yang benar, dan Isa adalah jalan yang lurus menuju Allah. Sosok kami pun mengklaim jika dirinya yang mengutus rasul-rasul sebelumnya, padahal sangat jelas dikatakan di Quran Surah An-Nisa ayat 64 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 253 bahwa Allah langsung berfirman kepada mereka, dan yang memilih Musa sebagai utusan adalah Allah sendiri. Sosok kami pun menyamakan jika Isa diciptakan sama seperti Adam, padahal sangat jelas dikatakan jika Adam diciptakan dari tanah liat sedangkan Isa adalah Rohullah yang tidak enggan menjadi seorang hamba bagi Allah dan Isa adalah firman-Nya. Sosok kami juga mengatakan jika Isa tidak disalibkan dan langsung diangkat ke langit, dan yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Isa, padahal di ajaran Taurat dan Injil dikatakan jika kedatangan Isa turun ke dunia dan menjadi manusia adalah untuk menggenapi darah perjanjian dengan menyerahkan nyawanya sebagai kurban tebusan orang berdosa, supaya manusia tidak lagi dihukum akibat dosanya. Sosok kami juga menurunkan wahyunya untuk menyangkal Taurat dan Injil dan menjadikan Muhammad sebagai utusannya dan Allah hanya sebagai saksi, padahal di Quran Surah Al-An'am ayat 90 sudah dikatakan, mereka itulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Dan sebelumnya sudah dikatakan jika Al-Quran adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan mengakuinya sebagai petunjuk dan rahmat serta sebagai pelita bagi manusia. Tetapi kemudian ada wahyu yang mengubah kiblat dari Yerusalem ke Ka'bah dan kemudian umat Islam mengabaikan Taurat dan Injil bahkan menuduhnya telah dipalsukan. Lalu umat Islam diarahkan supaya beriman kepada hadis, qiyas, ijma ulama, fatwa ulama, kitab-kitab buatan manusia. Sosok kami menurut Quran Surah Al-Baqarah ayat 97 adalah Jibril, berkata, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku." Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Sosok aku yang minta disembah di ayat ini menunjuk kepada sosok kami, sedangkan sosok kami bukan Allah. Quran Surah At-Sa'ariyat ayat 56-58 berkata, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Sosok aku yang mengaku menciptakan jin dan manusia ternyata bukan Allah sebab ia sendiri berkata, "Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki." Quran Surah Al-Fajr ayat 28-30 berkata, "Jika sorga itu milik sosok kami, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku." Pada ayat 28, sosok yang bersabda berkata, "Tuhanmu dan diridainya," artinya, yang bersabda bukan Tuhan. Kemudian pada ayat 29 dan 30 ia berkata hambaku dan surgaku dengan menggunakan kata ganti kepunyaanku, yaitu sosok yang berbicara. Oleh karena itu, yang berbicara di surat Al-Fajr ayat 28-30 dan yang berkata surgaku bukan Tuhan, tetapi Jibril. Jadi sangat jelas jika Jibril bukan malaikat Gabriel yang ada di dalam Alkitab, tetapi sosok lain yang mengajak manusia untuk memuliakan ilah pemilik Ka'bah,
pribadi yang menuduh Allah sebagai pembinasa dan pemusnah manusia, sebagai ahli tipu daya, pembalas tipu daya dan juga menyesatkan manusia yang dikehendakinya. Dan Jibril adalah ahli tipu daya dan yang mengajarkan tipu daya kepada manusia. Dia adalah pribadi yang mengutus setan-setan, menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara manusia, menjadikan kejahatan menjadi terasa indah, mengasihi jin dan menjanjikan sorga dengan bidadari sebagai tempat memuaskan nafsu birahi.